Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raden Eka Sukmawijaya, dengan NIM 21108420036. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul itu analisis kesiapan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang dalam pelaksanaan inovasi Si Rumah Kita, dengan dosen pembimbing yaitu pembimbing 1 Bu Kusdarini SIP MPA dan pembimbing 2 yaitu Kak Anissa Aulia Putri SAP MAP. Penelitian ini dilatar belakangi dengan pertumbuhan penduduk yang berimplikasi pada perkembangan area pemukiman baru yang membutuhkan perhatian lebih, namun tidak didukung dengan sistem pendataan yang memadai, sehingga dengan adanya urgensi tersebut adalah dihadirkannya inovasi Si Rumah Kita. Si Rumah Kita sendiri merupakan sistem berbasis WebGIS atau Geographic Information System yang memanfaatkan platform geoportal yang dapat diakses melalui laman https://sirumahkita.padang.go.id untuk mengelola dan menyajikan data spasial terkait perumahan dan permukiman, serta adanya layanan pelaporan bagi masyarakat sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam kontur pembangunan. Selanjutnya itu fenomena di mana pada penelitian ini ditemukan adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan inovasi Si Rumah Kita, kemudian keterbatasan dalam infrastruktur pendukung Si Rumah Kita, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam layanan Si Rumah Kita. Rumusan masalah dalam penelitian ini itu untuk bagaimana kesiapan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang dalam pelaksanaan inovasi Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Si Rumah Kita. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesiapan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang dalam pelaksanaan inovasi Si Rumah Kita dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman. Pada penelitian ini menggunakan teori readiness dari Mutula dan Brakel, di mana ada 5 dimensi untuk melihat kesiapan dalam implementasi teknologi dalam praktik e-government, yaitu yang pertama itu adalah enterprise readiness, kemudian human resource readiness, kemudian itu ada information readiness, yang keempat itu ada ICT readiness, dan yang terakhir itu adalah external environment readiness. Metode penelitian, pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data itu wawancara dan dokumentasi. Peranan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai instrumen utama penelitian. Kemudian teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu lembaga, yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang. Dan teknik keabsahan data yaitu menggunakan triangulasi sumber. Temuan dalam penelitian ini yaitu untuk dimensi pertama yaitu enterprise readiness, di mana ada 3 aspek yang dilihat. Yang pertama itu visi dan misi, di mana inovasi ini memang telah diarahkan secara strategis namun belum serta-merta diterjemahkan ke dalam desain praktik organisasi, sehingga berpotensi menghambat keberlanjutan dan pengembangan inovasi Si Rumah Kita. Kemudian yang kedua itu dari segi kebijakan dan regulasi internal, di mana sudah adanya standar operasional prosedur dan panduan bagi petugas yang sistematis yang menunjukkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang sudah cukup siap dalam operasional Si Rumah Kita sebagai kegiatan yang formal dalam lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, sekaligus upaya mitigasi human error demi menjaga kualitas dan konsistensi data. Yang ketiga itu ada komitmen pimpinan. Dalam aspek ini, komitmen untuk menjadikan Si Rumah Kita sebagai sistem data primer Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah ada, namun belum didukung dengan adanya kesiapan secara sistem kelembagaan, di mana hal ini bisa dilihat dari tidak adanya unit kerja khusus dalam operasional Si Rumah Kita. Kemudian itu dari aspek human resource readiness, pertama itu dari segi ketersediaan sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia dalam konteks pelaksanaan inovasi Si Rumah Kita belum dapat mencerminkan kesiapan yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya sebatas pada kuantitas, namun juga mencerminkan lemahnya koordinasi dalam mengalokasikan fungsi kerja dengan SDM yang ada secara proporsional. Karena memang
fenomena latar belakang serta temuan penelitian juga menunjukkan adanya kelemahan dari segi ketersediaan SDM. Yang kedua itu kompetensi teknis dan pengembangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pegawai pada dasarnya telah memiliki kesiapan pada aspek teknis dasar untuk menjalankan prosedur pengumpulan dan penginputan data dalam sistem Silma kita sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan, namun belum mencakup kemampuan strategis dalam pengelolaan resiko teknis yang lebih kompleks. Hal ini ditambah dengan tidak adanya program pengembangan kapasitas yang bersifat formal dan berkelanjutan. Kemudian itu ada sikap terhadap perubahan. Itu memang pada awalnya memang ditemukan adanya resistensi terhadap perubahan mekanisme kerja yang bertransformasi dari sistem kerja yang bersifat manual kepada sistem kerja yang berbasis digital. Namun ini mulai bergeser menjadi penerimaan fungsional terhadap sistem yang baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara psikologis pegawai memiliki kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan. Kemudian itu ada information readiness, itu dimana ada dua aspek yang dilihat. Pertama itu kelengkapan informasi. Itu dari kelengkapan informasi yang ada dalam Silma kita sendiri dapat dikategorikan cukup siap, di mana data yang dihimpun telah mampu memberikan gambaran sistematis untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. Namun masih ditemukannya adanya data yang tidak lengkap dan kendala operasional dalam proses pengumpulan data lapangan. Kedua itu terkait standarisasi dan pembaruan data, yaitu di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Silma kita telah menetapkan standar format dan parameter data yang harus dipenuhi sebelum data dapat dimasukkan ke dalam sistem. Standar tersebut mencakup berbagai variabel teknis dan administratif yang dirancang untuk menjaga konsistensi data serta memudahkan integrasi informasi antar objek pendataan, sekaligus diimbangi dengan mekanisme pembaruan berkala pada data. Kemudian itu masuk pada ICT readiness, itu ada tiga aspek yang dilihat. Yang pertama itu ada ketersediaan infrastruktur teknologi. Berdasarkan hasil penelitian, ketersediaan infrastruktur teknologi dan implementasi inovasi Silma kita dapat dikategorikan tersedia secara fungsional, namun belum sepenuhnya memadai untuk menopang sistem pengelolaan data perumahan dan kawasan pemukiman, karena masih ditemukannya ada masalah pada server sistem. Kemudian yang kedua itu terkait pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, yaitu analisis peneliti dalam hal ini melihat bahwa pemeliharaan infrastruktur Silma kita telah menunjukkan kesiapan yang cukup baik secara teknis dan substantif, tapi belum terlembaga secara formal, yang ditunjukkan dengan tidak adanya dukungan perencanaan pemeliharaan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kemudian itu ada konektivitas internet. Temuan penelitian menunjukkan bahwa organisasi telah siap secara teknis dalam aspek konektivitas internet di lingkungan kantor, namun kesiapan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan kondisi internet wilayah di Kota Padang yang berbeda-beda. Dari sisi ini, analisis peneliti menunjukkan bahwa desain sistem masih berorientasi pada asumsi ketersediaan konektivitas internet yang relatif merata, sementara realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Kemudian itu dimensi yang terakhir yaitu external environment readiness. Ada tiga aspek yang dilihat. Yang pertama kerangka hukum dan peraturan, di mana temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi ini tidak lahir dari ruang kebijakan yang hampa, melainkan telah didukung dengan regulasi yang relatif lengkap pada tingkat nasional hingga operasional pada tingkat daerah. Namun keberadaan regulasi ini tidak serta-merta berbanding lurus dengan kesiapan substantif lingkungan eksternal, yang justru hal ini menjadi salah satu kompleksitas dalam temuan penelitian ini. Kemudian itu dari segi koordinasi lintas sektor, di mana koordinasi telah terbangun dan memiliki dasar hukum serta struktur kelembagaan yang jelas antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Padang dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang dalam program Satu Data Kota Padang. Namun masih menemukan kendala dalam keterlambatan pembaruan data dan pergantian personel admin. Yang ketiga itu ada partisipasi masyarakat, di mana partisipasi masyarakat dalam inovasi Silma kita secara konseptual telah difasilitasi melalui penyediaan fitur pelaporan dan akses informasi publik. Namun secara empiris tingkat partisipasi masih tergolong rendah akibat lemahnya strategi sosialisasi dan komunikasi publik yang sistematis. Meskipun demikian, pengalaman pengguna yang ditemukan menunjukkan bahwa adanya persepsi positif terhadap efisiensi dan transparansi layanan
yang menandakan adanya potensi partisipasi sosial yang belum teroptimalkan. Kemudian dari kesimpulan itu hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Padang untuk segi kesiapannya dapat dikategorikan pada cukup siap pada aspek teknis inovasi, namun belum mencapai kesiapan secara optimal dalam aspek sosial dan kelembagaan. Inovasi Sirma kita telah memberikan kontribusi signifikan pada efisiensi pendataan perumahan dan kawasan pemukiman, namun masih dihadapkan pada tantangan aspek sumber daya manusia, manajemen kelembagaan, dan partisipasi publik. Kemudian saran yang bisa saya utarakan yaitu yang pertama itu penguatan tata kelola struktur kelembagaan. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Padang perlu menetapkan unit kerja khusus yang secara khusus untuk berperan sebagai pengelola sistem Sirma kita agar terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara operator teknis, admin data, software engineer, hingga analis data. Yang kedua itu penguatan kapasitas dan manajemen SDM, di mana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang perlu mengadakan pelatihan teknis dan non-teknis secara berkelanjutan bagi seluruh pegawai yang terlibat untuk menjaga kompetensi serta pengembangan inovasi. Yang ketiga itu perlunya evaluasi dan monitoring yang sistematis dan rutin sehingga mengukur performa layanan Sirma kita melalui indikator seperti jumlah data diperbarui, tingkat partisipasi masyarakat, kecepatan respon laporan, serta pemanfaatan data dalam perencanaan program. Yang keempat itu perlunya perluasan sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang perlu merancang strategi komunikasi publik yang masif dan terencana agar masyarakat dapat mengetahui fungsi dan manfaat Sirma kita. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak kelurahan serta pemanfaatan media sosial. Sekian presentasi hasil penelitian saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.